Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunarti dengan NIM 2210114 kelas PI 1 semester 3. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi kelompok keempat yang berjudul Gaya Belajar. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan pengertian belajar atau gaya belajar. Gaya belajar adalah suatu cara dalam menerima, mengelola, mengingat, dan menerapkan informasi dengan mudah. Dengan mengetahui gaya belajar siswa, guru dapat membantu siswa belajar sesuai dengan gaya belajar yang dimiliki siswa, sehingga prestasi belajar siswa dapat tumbuh dengan baik melalui pembelajaran yang sesuai dengan gaya belajarnya. Adapun gaya belajar menurut para ahli, yaitu Nasution, mengatakan bahwa gaya belajar adalah cara yang konsisten yang dilakukan oleh seorang murid dalam menangkap stimulus atau informasi, cara mengingat, berpikir, dan memecahkan soal pada proses pembelajaran. Kemudian bagian kedua itu ada macam-macam gaya belajar. Yang pertama, gaya belajar visual. Siswa yang bergaya belajar visual yang memegang peranan penting adalah mata atau penglihatan visual. Mereka cenderung belajar melalui apa yang mereka lihat. Kemudian terdapat strategi untuk mempermudah proses belajar anak visual, yaitu yang pertama, gunakan materi visual seperti gambar-gambar, diagram, dan peta. Yang kedua, gunakan warna untuk melihat hal-hal penting. Dan ketiga, ajak anak untuk membaca buku-buku berilustrasi. Yang kedua, ada gaya belajar auditorial. Siswa yang bertipe auditorial mengandalkan kesuksesan belajarnya melalui telinga atau alat pendengarannya. Siswa yang mempunyai gaya belajar auditori dapat belajar lebih cepat dengan menggunakan diskusi verbal dan mendengarkan apa yang guru katakan. Kemudian terdapat strategi untuk mempermudah proses belajar tipe auditorial. Yang pertama, ajak untuk ikut berpartisipasi dalam diskusi baik dalam kelas maupun di dalam keluarga. Yang kedua, membaca materi pelajaran dengan keras. Yang ketiga, gunakan musik. Dan yang terakhir, diskusikan ide secara verbal. Dan yang terakhir itu ada gaya belajar kinestik. Siswa yang mempunyai gaya belajar kinestik belajar melalui bergerak, menyentuh, dan melakukan. Siswa seperti ini tidak tahan untuk duduk berlama-lama mendengarkan pelajaran dan merasa biasa belajar lebih baik jika prosesnya disertai kegiatan fisik. Adapun strategi untuk mempermudah proses belajar anak kinestik. Yang pertama, jangan paksa untuk belajar sampai berjam-jam. Kedua, ajak untuk belajar sambil mengeksplorasi lingkungan. Contohnya, ajak dia baca sambil bersepeda, gunakan objek sesungguhnya untuk belajar konsep baru. Yang ketiga, izinkan untuk mengunyah permen karet pada saat belajar. Kemudian pembahasan yang terakhir, dampak gaya belajar terhadap pendidikan. Yang pertama itu tingkat keberhasilan siswa. Gaya belajar mempengaruhi tingkat keberhasilan siswa dalam pembelajaran. Kemampuan siswa untuk memahami mata pelajaran tentunya akan berbeda-beda tergantung pada gaya belajarnya. Dan yang kedua, prestasi belajar. Gaya belajar juga mempengaruhi prestasi belajar siswa. Penelitian menunjukkan bahwa gaya belajar visual, auditorial, dan kinestik secara bersama-sama memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap prestasi belajar. Demikian, itulah video pembelajaran dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.